Belum pernah kenalan? Ya, nanti kenalan lebih lanjut dengan beliaunya ya. Pak Heru Kurniawan ini, beliau punya TBM juga, Rumah Kreatif Wadas Kelir. Ini sangat terkenal sekali di daerah Purwokerto. Ya, ini daerah Purwokerto, biasa dipanggil dengan Pak Guru Heru. Kalau teman-teman kepo, seberapa kerennya kah, seberapa berpengalamannya kah Pak Guru Heru ini bisa intip FB-nya. Teman-teman punya FB? Nah, bisa intip FB-nya. Buka sekarang juga nggak apa-apa, tapi jangan lama-lama ya, karena nanti kita akan diskusi dengan Pak Guru Heru ini. Buka FB-nya Heru Kurniawan. Ya Pak, lurus ya Pak? Ya. Beliau ini sering membuka kelas menulis online, gitu. Jadi dengan beberapa teman online kita bisa mendaftar nanti ikut kelas menulis dengan beliau. Cara penyampaian materinya enak sekali, gitu. Hari ini pada kesempatan kali ini kita nanti akan berdiskusi bersama Pak Guru Heru ini dengan tema praktik membangun jejaring kemitraan dalam mengembangkan TBM kreatif dan rekreatif. Nah, ini yang jadi pertanyaan teman-teman kemarin ya. Piye carane ben ana sing gelem ning nggon aku, gelem maca ning nggon aku gitu kan. Bagaimana supaya TBM ini jadi hidup, bukunya bisa dipajang dan dinikmati oleh lebih banyak orang dan tidak berlama-lama di dalam dus. Tadi kemarin gitu ya, kayaknya banyak yang bertanya-tanya seperti itu. Nah, saat ini kita akan bersama-sama diskusi dengan Pak Guru Heru. Siapkan pertanyaan terbaik teman-teman, tanya sebanyak-banyaknya dengan pakannya. Oke, begitu ya teman-teman. Siap ya untuk berdiskusi? Yang siap baru beberapa orang, atau kita tunggu biar semua siap dulu? Siap teman-teman? Oke, Pak Guru Heru sudah siap? Siap. Oke, waktu dan tempat sepenuhnya kami persilahkan. Monggo Pak Guru. Oke, suara saya terdengar dari sana Mbak? Terdengar Pak. Terdengar ya. Yes. Oke, terima kasih. Aku Mbak moderator TBM Tunas Ilmu, Mbak siapa ya Mbak? Ya Pak Heru, ini saya Yanti dari TBM Tunas Ilmu. Kalau tadi teman saya Bunda Rita. Sudah, suara saya terdengar, Mbak? Terdengar, ya. Terdengar. Ya, tadi sempat macet ya. Sorry. Ya. Oke, terima kasih teman-teman pegiat literasi di Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, senang sekali hari ini telekonferensi ya. Kita tatap layar ya. Saya kemarin padahal dari Jepara itu saya laju dari Tegal ke Jepara itu sekitar 4 jam ya. Saya tahunya ini online. Kalau offline rugi sekali saya nggak datang. Saya datang sekalian ke Semarang. Jadi saya suka jalan-jalan, jadi saya datang pasti itu. Terus kabari Mas Kakak online ya sudah. Kalau online saya dari rumah gitu. Oke teman-teman, kita akan coba untuk ini ya, untuk berdiskusi terkait dengan membangun jejaring kemitraan ya, kaitannya dengan praktek-praktek yang saya dan teman-teman di Wadas Kelir sudah saya lakukan ya, nanti bisa dibagi kepada teman-teman gitu ya. Jadi saya ke praktis aja ya, praktik aja bukan ke teori. Saya menggantikan Mas Opik ya, ketua forum. Kemarin saya dihubungi Mas Heru ngisi di Semarang. Oke, siap. Jadi sewaktu-waktu pokoknya saya itu harus jadi siap kalau ditunjuk ya di forum ya, di forum pusat. Oke, teman-teman, saya coba share screen ya. Biar kita langsung diskusi saja. Saya pakai PPT yang sederhana. Sudah kelihatan, Mbak?
Kelihatan ya? Ya, saya jadul, jadi agak ragu kalau ini. Kalau bisa suara saya dan tampilan saya bisa dinikmati teman-teman di sana. Oke, membangun jejaring kemitraan TBM kreatif dan rekreatif. Nanti 5 penanya saya kirimi buku saya ya, biar semangat kita diskusinya. Kalau penanyanya banyak ya nanti saya kirimi saya pilih 5 ya. Saya kemarin udah janji buku-buku dari Wadas Clear yang sedang saya pilih itu saya opernya ke Jepara, ke TBM Jepara. Ini sudah dapat 2 kardus, mau saya kirimkan ke sana, moga-moga bisa bertambah lagi. Jadi kemarin saya mengirim 20 kardus tapi ke TBM Banyumas ya. Jadi saya ingin menggugah teman-teman bahwa nanti saya bahas aset terbesar di TBM itu bukan buku. Saya memang agak revolusioner ya, tetapi sumber daya manusia. Jadi saya lebih suka punya 1 buku dibaca 20 orang dan berdiskusi dengan mantap daripada punya 20 buku tapi 1 orang pun tidak pernah membaca. Tadi seperti dikatakan ya. Nah, nanti kita coba bagaimana manajemen. Nah, teman-teman, ini pengalaman saya saja gitu. TBM kreatif dan rekreatif, kami di TBM Wadas Clear pernah terpilih itu tahun berapa ya? 2017 kalau tidak salah ya, 2017 kami terpilih sebagai TBM kreatif dan rekreatif. Nah, apa sebenarnya TBM kreatif dan rekreatif dalam pandangan saya? Pertama, TBM itu aktif ya. Aktif itu punya kegiatan rutin yang kontinu, terus-menerus. Terbangun habit literasi yang terus-menerus, punya kegiatan yang tanpa lelah. Ya, unlimited. Ya akan selesai tapi selesainya entah kapan. Setidaknya PM di Wadas Clear itu sudah sejak tahun 2013 sampai sekarang 2021, berarti sudah 8 tahun ya. Sudah 8 tahun terus ya, sampai jenuh dengan buku-buku. Sekarang saya sedang merancang khusus TBM untuk anak usia dini. Ternyata ramai sekali. Jadi saya sedang merancang TBM khusus buku-buku untuk anak-anak usia dini dan orang tua itu sendiri, nanti TBM untuk remaja sendiri, TBM itu biar tidak tercampur, dan itu ramai. Nah, ini artinya teman-teman punya PR. Pertama adalah menciptakan TBM yang kreatif dan rekreatif itu bisa nggak istiqomah, kontinu. Ya, kalau tidak istiqomah, ya maka syarat ini tidak akan terpenuhi. Setidaknya dalam rentang waktu tertentu. Saya tahun 2013 mendirikan 2013 mendirikan 2018-17 dapat. Itu ada rentang 5 tahunan ya. Itu baru dapat. Baru diapresiasi sama Kemdikbud. Artinya butuh waktu ya setidaknya minimal 4-5 tahun untuk terus berjalan. Sampai sekarang di usia 8 tahun. Itu pertama. Yang kedua, TBM itu kreatif. Kreatif itu tidak melulu kegiatannya hanya memberikan pelayanan kepada masyarakat, tetapi punya variasi-variasi kegiatan lain yang kreatif. Ini perlu dipikirkan ya. Misalkan ada bimbelnya, ada mengajinya, ada kalau di saya ada sekolah literasinya, ya kemudian ada sekolah menulisnya, macam-macam tuh. Itu kreatif itu. Ya, ini kreatif. Kemudian punya karakteristik itu artinya kita punya ciri khas. Ya. Ciri khasnya apa? Kalau TBM masih sebatas memberikan pelayanan membaca kepada masyarakat, saya pikir itu baru sebatas aktif, belum kreatif dan belum memiliki karakteristik. Ya, karakteristiknya apa? Itu perlu. Misalkan kalau di tempat saya itu karakteristiknya menulis ya, baca tulis itu sebagai fondasi. Jadi muaranya di pendidikan. Kami itu di pendidikan. Teman-teman silakan di Semarang bisa datang ke Wadas Clear ya. Gampang kan naik kereta, nanti tim Wadas Clear akan menjemput dan sebagainya. Insya Allah kami fasilitasi ya. Teman-teman boleh. Nanti bisa melihat-lihat kegiatan-kegiatan kami. Oke, jadi punya karakteristik. Apakah karakteristiknya literasi finansial, literasi ekologis, literasi budaya, lingkungan, ya,
baca tulis, tergantung. Itu ada 6 literasi dasar. Kewargaan, seni, itu harus dikembangkan, punya karakteristik. Ya. Dan baru kemudian mandiri. Mandiri itu punya penopang dana sendiri, tidak melulu kalau ada bantuan jalan, kalau nggak ada bantuan nggak jalan. Jangan pernah membayangkan TBM itu kaya raya. Saya sangat yakin semua TBM itu kekurangan. Maka PR terbesar kita adalah bagaimana bisa bersahabat dengan kekurangan. Ya, jadi bersahabat, ya, berteman dengan kekurangan itu menjadi seni paling indah di dalam mengelola TBM. Nah, ini harus kita hayati. Nah, mandiri itu artinya ya mampu melakukan kegiatan-kegiatan, ya, dengan kreativitasnya, dengan dananya sendiri, ya, kalaupun ada donatur bantu. Jadi kegiatan selalu berjalan apapun keadaan, itu mandiri bagi saya, ya. Dan saya mandiri dengan berbagai kerjasama. Oke, misalkan pembangunan, ya, kita masuk, ya, pembangunan itu saya kerjasama dengan toko bangunan. Sampai detik ini Wadas Clear punya hutang. Dan tidak akan pernah tidak punya hutang. Tetapi kalau punya rezeki, itu diberikan ke sana. Sehingga pembangunan itu terus berjalan. Ya, terus berjalan. Oh, bangun ini pelan-pelan, gitu ya. Itu teman-teman. Nah, sebelum kita membangun jejaring, ya, sebelum kita membangun jejaring, pertama dari TBM itu adalah coba kasih TBM kita. Mas. Itu tadi saya ya. Ya udah. Tutup. Nggak mau nggak apa-apa dulu. Oke. Ditutup, Mas. Oke. Jadi yang pertama kita identifikasi dulu TBM kita. Nah, coba kita refleksikan dulu sebelum membangun jejaring. Pertama, modal sosial kita itu seberapa kuat? Ya, coba teman-teman, TBM-nya pertama punya anak-anak yang selalu aktif di TBM berapa? Identifikasi dulu. Ini kalau saya di Wadas Clear ada sekitar 30-an, ya. Kemudian yang kedua, punya tim itu berapa orang? Kalau di Wadas Clear ada 25, ya, 5-an remaja relawan yang tinggal di rumah-rumah warga. Jadi warga di tempat Wadas Clear itu menyediakan kos-kosan dan mereka bayar ke ibu kos. Jadi sudah kayak sekolah, ya, bayar ke kosnya ke warga. Jadi bukan saya. Kadang-kadang saya kalau keluar rumah dianggap ya saya suka aja punya bisnis yang luar biasa, kos-kosan punya, padahal semuanya punya warga, bukan punya saya. Oke. Kemudian ada tokoh masyarakat siapa yang mendukung kita itu? Mas, Mbak, ayo ngisi acara dulu, ditutup dulu sih. Jadi kita identifikasi di Wadas Clear ada 10 tokoh, sekitar 10 tokoh masyarakat, ya, mulai dari RT RW, kita bekerja sama dan selalu mendukung. Oke. Kemudian ada, nah, kita akan bahas ada berapa lembaga mitra kita identifikasi. Oke. Kalau di hitungan di Wadas Clear ada sekitar 20 lembaga mitra, dari BI, OJK, itu hampir tiap tahun minta kegiatan-kegiatan kerjasama dengan Wadas Clear. Besok BI dan Wadas Clear akan membuat event-event. Kemarin OJK, ya. Nah, ini kita identifikasi Dinas Pendidikan, Arpusarda, itu semua kita harus benar-benar baik kepada mitra-mitra kita. Nah, itu semua butuh perjuangan 2013-2021. Ini sosial kapital. Makanya tadi saya katakan bahwa, Mas, ayah lagi ngisi acara dulu. Ya, makanya tadi saya katakan bahwa suara saya kedengaran nggak, Mbak? Terdengar, Pak. Terdengar. Soalnya dia nggak ada bisik. Jadi anaknya banyak, jadi pada udah dulu, ayo mau ngisi acara. Jadi dari situ kita akan menyadari benar bahwa modal sosial kita itu tidak semata-mata bahwa buku yang banyak, ya. TBM itu tempat pengembangan sumber daya manusia. Bahkan di mimpi visi saya, seandainya kita bisa mencetak
calon-calon pemimpin bangsa itu dari orang-orang yang dulu sejak kecil bersentuhan dengan TBM, saya yakin bahwa pemimpin bangsa ini bisa lahir dari TBM. Ada pondok pesantren, ada sekolah formal, dan TBM itu bagian dari situ, community ya, sebuah komunitas sosial yang perlu dikelola dengan baik ya, dengan wadahnya adalah literasi tadi. Nah ini teman-teman perlu identifikasi dulu. Coba kalau pulang nanti dipetain. Sebenarnya SDM kita itu ada di mana posisinya. Nah, bila kita sudah menguasai kekuatan kita, nah nanti kemitraan baru kita perjuangkan. Jadi jangan tiba-tiba sukanya itu bawa proposal, kemitraan itu dianggap proposal, dapat bantuan, cari bantuan, itu menurut saya keliru. Kita lihat modal sosial kita dulu. Oke? Kalau modal sosial sudah kita identifikasi, baru sebenarnya TBM kita itu core-nya apa? Itu saya rumuskan sejak tahun 2013 ya. Core-nya itu di mana? Jadi pilarnya itu ada di mana? Itu karakteristik ya. Misalkan TBM saya itu core-nya di pendampingan keluarga. Boleh. Kan itu di pendampingan keluarga. Ya. Core-nya itu ada di kegiatan lingkungan hidup. Tekankan itu. Jadi nggak usah kemudian kita ngikut-ngikut TBM lain. Nah, itu kita punya karakteristik. Nah, TBM yang ada di Wadah Skill itu core-nya 3, melalui kegiatan yaitu belajar, mengabdi, dan berkarya. Jadi belajar itu pendidikan itu menjadi core penting, ya, core penting. Jadi kalau teman-teman dari Semarang besok kuliah misalkan di Unsud Purwokerto, ya boleh ngekosnya nanti di Wadah Sekelir sambil belajar di Wadah Sekelir, karena ada isi belajar di situ. Di situ nanti akan ketemu komunitasnya ya, remaja-remaja yang sekarang sedang pada sekolah, yang pada kuliah, ya dari S1, S2, S3 itu pada ngumpul di situ karena ada core belajar. Kemudian yang kedua ada core mengabdi, ya. Ada tumpuan kegiatan inti mengabdi itu ngajari ngaji, bimbingan belajar, mendampingi masyarakat, ya macam-macam itu. Itu kemudian baru berkarya ya. Berkarya itu kaitannya dengan menulis, tadi sudah diterangkan core kita itu di menulis, jadi ke menulis ya, ke berbagai kegiatan-kegiatan menulis buku, menulis artikel, menulis cerpen, macam-macam itu core. Nah, kita harus identifikasi sehingga dengan identifikasi kita ini mana sebenarnya mitra kita nanti ketemu. Kalau belajar itu mitra kita di mana? Kalau mengabdi mitra kita di mana? Kalau kita mau berkarya, tulisan mitra kita di mana? Nah, itu kita petakan. Jadi misalkan kalau berkarya menulis itu Wadah Skill sudah kerjasama dengan Gramedia Group, ya macam-macam penerbit. Kalau mengabdi itu kita kerjasama dengan kelurahan, kecamatan, kampus-kampus, tempat untuk KKN dan sebagainya. Kalau belajar itu dengan dinas pendidikan, ya dengan kegiatan-kegiatan edukatif BI, OJK, itu semuanya dikelola dengan bagus. Kita harus punya core dulu di situ. Nah, baru kemudian sebenarnya ini yang perlu dirumuskan TBM ya. Saya itu merasa ada hal-hal yang perlu kita beresin di TBM. Sebenarnya goal kita buat TBM itu apa? Ya, apakah selamanya hanya akan memberikan layanan peminjaman buku terus-menerus? Ya, itu kalau saya sebut itu baru tahap memberikan pelayanan ya, belum tahap untuk mendampingi dan membina ya. Apakah terus-menerus? Enggak. Nah, kita harus punya apa istilah saya? Punya visi ya, bahwa ke depan itu orang yang saya layani itu akan apa? Kenapa anak-anak itu jenuh di TBM ya? Karena pelayanan kita itu masih sebatas hanya jagain TBM, minjemin buku. Yang namanya orang kan jenuh, bosan ya. Akhirnya yo tinggal, dan jangan salahkan mereka kemudian buku tidak dipinjam lagi. Maka disitulah visi itu kemudian harus ada, bahwa misalkan ya kalau di Wadah Skill itu TBM sebagai tempat belajar untuk mengembangkan SDM untuk meraih masa depan. Jadi intinya ya di Wadah Skill itu pengen anak-anak semua yang terlibat di dalam kegiatan Wadah Skill itu besok punya pekerjaan yang bagus, punya sekolah, bisa sekolah yang tinggi sehingga masa depan mereka itu cerah. Itu harus kita bantu ya, mulai dari akses beasiswa ya, pendampingan, mau ujian masuk, bimbingan belajar, itu menjadi fokus.
ya, itu menjadi fokus. Dengan fokus itu, maka TBM tidak hanya dikunjungi sebagai tempat untuk mendapatkan buku, tetapi mereka mendapatkan pelayanan-pelayanan lain yang mereka yakin itu menunjang. Dan itu harus dilakukan. Nah, oke. Nah, baru kemudian kita membuat rancangan kegiatan-kegiatan. Cek, suara saya kedengaran? Terdengar, Pak. Saya takut kalau kedengaran di ini ya. Ya, jelas. Nah, kegiatan-kegiatan itu harus dirancang ya di TBM kita. Nah, saya akan beri rumusan ya. Inti kegiatan TBM itu sebenarnya ada 3. Tolong apa ini? Ruhnya ada 3. Pertama, kegiatan di TBM itu harus rutin, ya, punya keberlanjutan, sustainable yang bagus. Kalau tidak, habis. Oke, tetapi rutin ini itu tantangan berat gitu. Misal di Wadas Clear itu ada sekolah literasi dari tahun 2013 sudah 8 tahun sampai dulu yang SD sekarang sudah pada kuliah. Itu kan bertahan. Ini libur gara-gara pandemi. Ya, sekarang belum boleh. Jadi kami belum. Tapi teman-teman bisa akses IG-nya. Setiap malam kemarin itu kami membuat online ya, sekolah literasi yang remaja relawan itu melalui live IG. Jadi mereka baca buku, cerita di situ, dan itu tiap malam Senin sampai Jumat ya. Ini mau offline lagi, kayaknya udah reda di Banyumas, mulai tanggal 1 besok akan offline lagi. Nah, ini terus. Nah, biasanya kegiatan yang rutin terus itu nanti akan dapat hambatan, kemalasan, tantangan. Nah, maka biasanya PR kedua kita kemudian bisa nggak bertahan. Kalau tidak bisa bertahan, udah tutup buku. Kita tidak dipercaya lagi sama anak-anak. Misal, Anda sudah membuat TBM, ikrarnya buka setiap hari Minggu, maka harus rutin. Tapi tiba-tiba setiap ada hari Minggu yang TBM-nya tutup. Anak-anak waktu itu udah datang, TBM-nya tutup, pulang lagi, besoknya nggak akan ke sekolah. Jadi ibarat kita mau beli di toko ya, tokonya nggak jelas buka tutupnya. Ya, maka dia tidak bertahan, pasti akan ditinggal. Apalagi sampai tutup 2 kali, itu alamat. Hukumnya kita tidak bisa rutin itu apabila sudah 2 kali melakukan pengingkaran terhadap rutinitas kita. Itu biasanya males. Ini harus dipahami kita ya. Oke, sampai kemudian bisa nggak kita berinovasi ketika kita sedang bertahan? Oke, berinovasi. Ketika berinovasi maka kita membuat gerakan. Saya akan ambil contoh. Tahun 2018-an ya, saya dan teman-teman mendirikan bimbingan belajar teras rumah. Pendampingan, bukan bimbingan ya. Pendampingan belajar teras rumah. Jadi mendampingi anak-anak kerjain PR di teras rumah warga. Karena waktu itu belum punya tempat ya. Oke, pertama kali buka itu hampir 100-an anak. Datang 50. Malam itu rasanya malam itu kayak sekolah. Jadi orang tua pada nganterin gitu. Kemudian kami bertahan sampai beberapa bulan, tapi kemudian mulai turun ya animonya, dan kemudian ada isu kalau sekolah di situ pasti nggak bikin kalau pendampingan belajar di situ nggak pinter dan nggak mungkin ranking kelas terus. Itu habis itu paling tinggal puluhan. Nah, waktu itu kami ada punya dua pilihan, bertahan atau ditutup kan gitu. Dan saya tahu benar, maka kita harus bertahan. Nah, kemudian bertahan, selenggarain terus, jangan pernah kita kalah ya dengan persoalan itu. Kemudian dampingi terus, oke, tahapannya ya, bertahan. Kemudian muncul ide berinovasi, gimana kalau besok kita buat acara pelesiran dan kemah. Saat pelesiran dan kemah itu yang ikut lebih dari 100. Jadi ini inovasi. Tambah naik lagi, akhirnya bisa diselenggarakan, bertahan lagi. Jadi kalau saya bayangin fluktuasi kegiatan di masyarakat itu naik, turun, naiknya lebih tinggi dari naik yang pertama ya, turunnya lagi, naiknya lebih tinggi. Jadi nggak ada kegiatan TBM itu kurvanya naik terus ya, itu nggak ada. Adanya naik, turun, naik, turun. Ini harus kita pahami bersama teman-teman itu. Nah, untuk itu ketika naik turun itu inovasi harus dilakukan. Nah, sampai sekarang bimbel itu masih kemudian melakukan reformasi dengan model infak. Sepertinya kalau digratisin masyarakat tuh ngeremehin. Gimana kalau kita bayar tiap hari 2.000? Oke. Bayar tiap hari 2.000.
pada nunggak, turun lagi. Wah, kok turun lagi? Kemudian gimana kalau kita modelnya privat? Kemudian muncul orang tua pada privat. Oke, datang ke kelompok-kelompok, terus rame, turun lagi. Oke, baru jadi ada 4 tahap ya dari tahun 2018 sampai kemudian sekarang kita buat. Gimana kalau kita buat pengelolaan dengan jadwal kayak sekolah, mereka bisa milih mata pelajaran matematika, calistu, matematika, membaca, menulis, kemudian ada bahasa Inggris, bahasa Arab, mereka bisa milih jam. Sekarang lagi naik lagi. Dan ternyata yang datang dari luar, wah kalau yang datang dari luar kayak gini, kita buat yang agak tinggi harga, tetapi untuk masyarakat sekitar kita beri beasiswa full, ya. Pertemuan hanya 5.000 gitu. Itu rame. Sekarang lagi rame-ramenya, ya. Mereka milih jam sendiri. Oh, setiap hari ada 4 jam yang disediakan dengan fokus kepada literasi, baca buku dulu, ngaji dulu, baru bimbel. Terus. Jadi TBM itu bukan semata-mata menunggu orang datang pinjam buku ya, tetapi terakumulasi di dalam kegiatan-kegiatan. Ya, sehingga buku itu berkembang. Jadi kalau saya ditanya berapa peminjam buku yang ada TBM, saya nggak tahu. Ya, pertama memang tidak dicatat, tetapi semua kegiatan yang melibatkan orang luar syaratnya kalau pulang itu di tasnya ada buku yang kita pinjamkan. Ya, mulai dari PAUD dan bimbel dan sebagainya. Sehingga semua anak-anak pasti baca. Dan saya cek mereka baca dan senang. Ya, itu PR. Nah, itu berinovasi sehingga ya kita bisa membuat kegiatan yang fokus. Nah, maka dari itu coba teman-teman kita identifikasi. Kegiatan TBM itu inti, ada, tambahan ada, insidental ada. Sehingga ketika mau melakukan mitra kerjasama, kegiatan apa? Jadi bermitra kerjasama dengan lembaga itu jangan dibayangin, teman-teman ya, jangan dibayangkan bahwa kemitraan itu kita akan dikasih dana. Salah besar itu. Sekarang sistem keuangan negara tidak demikian. Sekarang sistem keuangan ya, misalkan kemarin kami kerjasama dengan OJK ya, itu kegiatan ya kreasi literasi itu tidak dikasih dana. Ya, hanya di-listkan siapa yang terlibat di dalamnya, panitianya siapa, moderatornya siapa, butuh nah nanti honornya berapa. Jadi yang transfer itu lembaga ke masing-masing personal tersebut. Nah, disitulah kemudian kami mengemas, jurinya selalu melibatkan relawan 2 orang, 1 dari luar. Ya, panitianya relawan. Nah, kemudian kita sepakat kalau uang nanti ditransfer dari misalkan OJK, maka mau nggak? Kemudian 20%, ya 10% itu untuk kas di TBM pada selir. Jadi situlah kemudian pendapatan dapat. Ya, ini perlu diketahui teman-teman ketika bekerja sama dengan pihak-pihak pemerintah melakukan kegiatan. Sekarang sistemnya begitu. Jadi kalau teman-teman kemudian semua diserahkan ke orang luar, ya siap-siap nanti gigit jari, tahu-taunya kegiatannya selesai, nggak ada saving yang bisa dikelola untuk TBM. Oke ya, itu ada kegiatan tambahan, ada kegiatan insidental. Nah, ini misalkan kegiatan sekolah literasi 2013 sampai 21 ini yang remaja, ini yang anak-anak ya, nah, ini berkaryanya. Nah, saya masuk di sini. Kemudian bagaimana dengan kemitraan dengan lembaga-lembaga pemerintah? Apa yang harus kita lakukan ketika kita membangun kemitraan? Ya, pertama, tolong kita identifikasi dulu mitra kita. Jadi bermitra terbaik itu adalah mitra yang ada di sekitar kita dulu. Ya, mulai dari RT, RW, ya, kelurahan, kecamatan, masuk ke Dindik, masuk ke SKB, masuk ke OJK, itu loh di orbiting kita. Jangan seringkali yang saya lihat adalah kita melupakan orang-orang terdekat kita, mitra-mitra terdekat kita, tapi pengennya langsung jauh. Itu bermasalah. Makanya di sini TBM itu pertama kali harus membangun mitra, maka timnya itu harus benar-benar akrab dengan lembaga-lembaga masyarakat yang ada di sekitarnya. Itu harus dibangun benar. Ya. Bangun. Nanti bagaimana cara membangunnya? Coba
saya bahas pengalaman. Itu kita identifikasi. Jadi sehingga di tempat di Wadas Kelir, kalau ada kelurahan itu buat acara, pasti minta di Wadas Kelir. Baik itu sebagai tempat, masa masyarakat dan sebagainya. Ada RW mau ini, Wadas. Ada RT. Ini kayaknya Nadira. Kemudian di Wadas Kelir. Nah, ini kemitraan. Ya, kemitraan yang bagus. Ini perlu dibangun di sekitar kita dulu. Ya, dan dalam hal ini tidak hanya kemitraan yang sifatnya lembaga ya, kemitraan yang sifatnya personal juga penting. Ya, jadi jangan TBM itu eksklusif ya, eksklusif itu khusus untuk kegiatan literasi saja, tidak peduli dengan lingkungan-lingkungan sekitar. Nah, ini harus kita siasati. Misalnya ada jimpitan sehari 1000, ya kita harus berpartisipasi. Masyarakat ada kerja bakti, ya kita berpartisipasi. Dari kemitraan personal inilah nanti ya masyarakat akan mendukung kita. Oke, identifikasi itu. Yang kedua ya, publikasi teman-teman. Nah, ini seringkali kita lupakan. Publikasi itu penting untuk membangun kepercayaan publik ya kepada TBM kita. Jadi bagaimana TBM kita itu akan dikenal publik kalau kita tidak melakukan publikasi dan sosialisasi, baik secara online maupun offline. Makanya tadi ada Facebook Rumah Kreatif Wadas Kelir yang saya kelola ya. Ini 50 hari saya berjibaku dengan COVID dan ini muka-muka sudah karena bergilir ya. Jadi saya harus ini saya belum sempat, tapi nanti di tanggal 1 akan saya in-kan lagi di Facebooknya, IG-nya sampai hari ini. Teman-teman bisa akses IG-nya Rumah Kreatif Wadas Kelir. Sampai hari ini itu sehari selalu posting terus. YouTube-nya juga iya. Nah, sehingga melalui itulah kita akan dikenal publik, sehingga kredibilitas kita itu sebagai TBM dipercaya. Sekarang kan jejak sosial tidak bisa dibohongi ya, jejak sosial kita. Nah, ini perlu kita pahami dengan sekali bahwa kemitraan itu tidak serta-merta tiba-tiba kita langsung dipercaya untuk membuat kegiatan. Nah, ini misalkan acara kemarin ya, OJK. Jadi OJK udah tahu sekali komunitas yang bisa diajak kerjasama untuk melakukan kegiatan tuh ini. Jadi mulai dari juri, pemilihan pemateri, kami udah langganan dan sebagainya, itu semuanya dikelola oleh teman-teman di Wadas Kelir. Nah, ini kan menarik ya. Dan kalau sudah standarnya ini, juri-juri honornya lumayan gitu ya. Minimalnya ya 1 gitu. Padahal jurinya ada 20 gitu. Ya itu semuanya OJK yang mendanai. Jadi jangan berpikir bahwa kegiatan kerjasama, kegiatan begini itu kita dikasih dana kemudian dikelola. Enggak. Dana itu nanti akan ditransfer langsung oleh OJK kepada mitra-mitra yang terlibat, mulai dari pemateri, jadi kita tidak mengelola uang, kita itu mengelola kegiatan. Tetapi itu penting karena kemudian dampak secara langsungnya adalah yang kami rasakan ketika misalkan ada relawan yang kemudian mau magang di OJK itu dari mana, dari Wadas Kelir, itu jadi akses gitu. Jadi TBM kita itu akan bermanfaat ketika TBM kita itu bisa menjadi akses ya para relawan, anak-anak di situ untuk masuk membantu ya, memudahkan proses kegiatan yang ia lakukan. Mau magang, tanya dari mana, dari Wadas Kelir. Oh itu ya udah ke sini aja, dimudahkan ya. Misalnya kerjasama dengan bank, kerjasama, kamu dari mana? Ini dari Wadas Kelir gitu. Kalau nyebutin sekolah kan biasa saja ya, magang pasti kan urusan dari mana. Syukur-syukur kemudian bisa akses mendapatkan pekerjaan. Karena tadi saya katakan, TBM menjadi tempat menempa SDM dengan kemitraan yang bagus, maka itu menjadi kunci masuk untuk kita mendistribusikan relawan-relawan kita di tempat-tempat yang bagus. Kenapa? Karena orang percaya dengan kapasitas dan kapabilitas dan kualifikasi dari teman-teman yang mengelola TBM itu. Ya, ini perlu kita pahami. Maka publikasi dan sosialisasi online itu menjadi satu keharusan. Yang kedua, ya tadi saya katakan kolaborasi. Jadi kolaborasi itu ya bersifat sebenarnya di TBM itu membantu kegiatan lembaga lain. Ya,
membantu bersama-sama sesuai dengan bidangnya. Ini kemarin ya, besok ini ada lagi di bulan September kegiatan ini, Pekan Literasi Bank Indonesia. Ya, di Semarang kan ada Bank Indonesia, itu ada dana literasi kegiatan. Bisa dikelola teman-teman di forum pusat atau di TBM untuk mengajuin proposal kegiatan. Ya, ini kemarin. Hadiahnya sampai 100 juta. Dewan jurinya puluhan. Saya kemarin hitung itu kayaknya ngeluarin mungkin 300-an juta itu Bank Indonesia untuk kegiatan kerjasama dengan Wadas Clear itu. Jadi ini yang harus kita lakukan. Kita mampu berkolaborasi. Biasanya kita disuruh presentasi teman-teman yang bagus. Dan di situ muaranya adalah bukan kita untuk mendapatkan dana ya, tetapi muaranya adalah bekerja sama menyelenggarakan kegiatan. Sehingga disitulah semua keuangan tetap di lembaga kita proses. Nah, nanti baru sifatnya adalah bukan BI akan memberikan ke Wadas Clear, tapi akan memberikan honor kepada orang-orang panitia yang terlibat di dalamnya. Itu perannya komunitas. Oke. Nah, yang paling penting yang sering kita lupakan adalah silaturahim. Ini tahun 2000 berapa ya? Sekarang sudah tidak begini ya. Insya Allah kalau teman-teman main lebih asik lagi di Wadas Clear itu ya. Ya, jadi silaturahim. Silaturahim itu penting. Jadi semua hal kemitraan itu selalu bermuara dengan silaturahim. Ini dari Bandung, penerbit Rosda Karya Silaturahim Wadas Clear penasaran ya. Kita jamu, kita ajak, sangat senang, sangat bahagia, menimbulkan kesan yang bagus. Sehingga buku-buku kami itu kalau terbitin di penerbit, oke gitu. Itu kan karena silaturahim. Nah, TBM harus pandai-pandai silaturahim. Kalau tidak pandai, jangan berharap akan mendapatkan kemitraan. Pertama, silaturahim ke RT, ke RW akrab, ke kelurahan akrab, ke kecamatan akrab, ke dinas pendidikan akrab, tidak menimbulkan persoalan-persoalan. Kemudian ke Arpusarda akrab, ke OJK akrab, ke ini akrab. Butuh sosok di situ yang mampu untuk kemudian melakukan silaturahim ini. Oke ya, saya belajar dari politik upetinya kerajaan-kerajaan masa lalu kan sering melakukan silaturahim, membawa ini ya, itu harus kita lakukan karena di situ kemitraan akan bagus. Apalagi kemudian kita didatangi memberikan sesuatu yang mengesankan, wasik itu biasanya sudah deh. Itu deal-dealan kegiatan akan dilakukan di situ. Nah, ini hal kecil ya, tapi perlu. Nah, silaturahim itu kan kalau saya misalkan begini, kita baru buat baju nih, seragam Wadas Clear 20, sisain 4 deh. Kenapa? Nanti kita main ke rumahnya Pak ini kita berikan baju kan gitu. Jadi bukan sesuatu yang diada-adakan melampaui batas kemampuan kita ya. Kita berbagi tapi main. Orang kan senang main ke Arpusarda bawa baju kan gitu yang memang sudah kita buat, bukan disengaja dibuat tapi memang ada. Bawa buku, bawa apa yang sesuai dengan kita punya ya. Itu menjadi sesuatu yang penting untuk silaturahim begini, sehingga melalui tadi publikasi ya, kemudian kolaborasi, kemudian silaturahim inilah saya meyakini proses harmonisasi itu akan terjadi ya, sehingga lembaga-lembaga yang ada di sekitar kita mulai dari sekolah, kampus ya, lembaga pemerintah, lembaga swasta, kelurahan sampai yang paling tingkat kecil RT, itu semuanya bermuara dalam kolaborasi. Saya yakin TBM akan menjadi harmonis ya. Harmonisasi itu akan terbentuk. Nah, ini PR kita teman-teman, kita untuk terus bergerak ya dalam membangun kemitraan. Yang hal yang paling kecil saja yang kami lakukan itu publikasi ya, kolaborasi dan silaturahmi itu menjadi 3 core ya, core yang menjadikan orang-orang kemudian percaya kepada kami untuk melakukan kerjasama. Nah, saya berharap teman-teman di TBM yang ada di Semarang benar-benar mengemas bahwa TBM itu adalah ruang perjuangan kita untuk berbagi, ya, untuk meningkatkan SDM orang-orang yang terlibat di dalamnya. Jangan kita berpikir luas, masyarakat luas dulu, orang-orang yang terlibat di kita itu. Jadikan mereka SDM yang bagus. Ada pertanyaan begini, Pak, kenapa kalau saya itu punya relawan cepat pergi, masa nggak betah? Karena
TBM kita tidak bisa memberikan sesuatu yang ia inginkan. Bukan uang, bukan materi, tapi bisa juga harapan, mimpi, kerja keras dia tidak dapatkan di situ. Bakat, pengembangan kreativitas dia tidak dapatkan. Maka pastilah pergi cari tempat yang lain. Tapi apabila TBM 1 mampu memformat, membangun mimpi yang bagus, mampu menyatukan dalam kerja keras yang bagus, bisa menyalurkan bakat-bakat, sampai kemudian kemitraan yang dibangun bisa membuat relawannya mendapatkan pendapatan, bukan dari TBM, tapi dari mitra-mitra kita, karena skill yang mereka kuasai, mereka akan betah di situ. Dan pengalaman saya, setiap relawan yang bergabung di Rumah Kreatif Wadas Clear itu, dengan kemitraan yang bagus, ada yang kerja di bank, ada yang kerja di sekolah, ada yang kerja di kampus, sudah pada lulus, biasanya yang memisahkan kemudian adalah menikah. Ya, tahun ini ada 4 relawan yang menikah, jadi kita akan berpisah dengan 4 relawan. Nanti ada masuk lagi, tumbuh lagi. Itu barangkali teman-teman, dan jangan lupa, jangan pernah mengeluh dengan kekurangan, karena kekurangan menjadi sahabat terbaiknya TBM. Apabila kalau ada TBM berlimpah, saya yakin TBM itu tidak akan berkembang pesat, tapi justru karena kekurangan kita berpikir terus. Itu barangkali Mbak Moderator yang bisa saya sampaikan. Moga-moga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikianlah teman-teman, bagaimana? Menginspirasi? Sangat menginspirasi, Pak. Ini quotes yang bagus sekali ini dari Pak Guru Heru. Jangan pernah mengeluh, bersahabatlah dengan kekurangan. Padahal kemarin kita sudah puasin ya mengeluhnya. Mulai ini kita kurangi mengeluhnya. Oke, setelah materi ini maka kita akan buka sesi diskusi. Adakah dari teman-teman yang ingin berdiskusi atau bertanya dengan Pak Heru? Mumpung ada pakarnya di sini. Silakan. Siapa? Oke, Bu Umi silakan maju pakai mic yang di sebelah sana. Udah mati. Oke, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Guru. Perkenalkan, ya, saya Umi Mutmainah. Di sini saya belum punya TBM, namun saat ini sedang mengajukan pos baca sama TBM Tunas Ilmu ya, deh. Iya. Di sini sebenarnya tanpa saya sadari saya melakukan beberapa kegiatan seperti yang telah dipaparkan Pak Guru tadi. Di antaranya saya mengajak anak-anak untuk mengadakan lomba yang dikelola oleh anak-anak itu sendiri. Bentar, agak deg-degan ini. Tanya sama pakarnya agak deg-degan. Kemudian secara tidak langsung juga ada bimbel yang diselenggarakan kepada mereka yang meskipun tidak setiap hari, namun ada anak yang membutuhkan bimbel ini biasanya setelah Isya seperti itu. Karena kalau sore anak-anak mengaji privat yang sekolah seperti sebelum-sebelumnya, atau kalau masa pandemi ini mereka di rumah, selebihnya ya bermain seperti itu. Kemudian kalau sore mengaji privat baru maghrib ke tempat saya, setelah itu Isya baru minta bimbingan belajar. Kemudian kalau ada waktu luang terkadang saya ajak anak-anak untuk kadang semacam cooking class seperti itu, mencari resep terbaru atau resep sederhana yang bisa dilakukan anak-anak. Nah, di sini saya ingin menghilangkan literasi seperti itu. Namun dalam menguri-uri pos baca yang akan saya
ajukan ini, saya ingin mengajak anak untuk menulis dengan dimulai menulis pengalaman sehari-hari, karena sebelumnya itu saya di musola, kebetulan dekat musola, sebelumnya kami bagikan buku dan pensil untuk belajar tajwid. Namun di suatu kesempatan saya membuka buku anak-anak itu, ternyata ada sebuah catatan. Dia curhat, wah ini kan kalau dikembangkan bisa jadi suatu memori ya Pak ya. Kemudian di sini saya, kalau misalnya ini saya galakkan, kan kalau menulis itu bisa dimulai dari situ. Saya dengar-dengar seperti itu. Bisa dimulai dari pengalaman diri sendiri, pengalaman sehari-hari. Kemudian yang ingin saya tanyakan, untuk mengenalkan menulis ini yang saya temukan adalah anak kelas 3 SD, Pak. Apakah dalam mengajak menulis diary ini, anak ini kita tekankan, kita kenalkan pada POP, atau biarkan saja anak menulis dengan bahasanya sendiri, bahasa tulisnya sendiri? Terima kasih, hanya itu yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau langsung ditanggapi atau ada pertanyaan? Kita tampung pertanyaan yang lain dulu, Pak. Ditampung dulu satu lagi, Pak. Oke, ada yang mau bertanya lagi, teman-teman? Oke, monggo, Pak. Riki mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Musyafah. Kami sebenarnya dari Pos Baca ya. Dari Pos Baca yang ada di kampung, yaitu TPA dan Madrasah Diniyah. Setelah mendapatkan keterangan dari Bapak Guru tadi, ternyata baru pikiran saya itu terbuka. Kalau kemarin kami dari keterangan kemarin menuntut harus mempunyai buku puluhan atau ratusan gitu agar supaya menarik. Ternyata dari keterangan Bapak tadi, misalkan kita punya buku 1 atau 2 pun di situ sudah bisa kita bedah, itu sudah masuk kategori pos baca atau apa tadi? TM tadi ya. Atau TM tadi. Misalkan saya mau tanya, mau minta gambaran terhadap Bapak. Untuk sementara ini di situ di tempat TPA atau madrasah ini ya. Di situ ada buku pribadi, yaitu buku pribadi mungkin ya sekitar 100, atau kerjasama dengan SKB ya sekitar 50 ya, sekitar 50-an. Misalkan satu buku satu persatu itu dibedah ya Pak ya. Misalkan dibedah, apakah itu masuk kategori TBM? Masuk kategori TBM. Contoh begini. Misalkan yang dilaksanakan di sini memang di rumah saya atau di tempat saya itu tidak mulai dari usia 0-4 tahun sampai usia 80 tahun. Dalam 80 tahun. Contoh misalkan saya kepingin membedah, misalkan katakan Iqra atau Qiraati jilid 1. Itu saya bedah mulai alif sampai hamzah ya, mulai A sampai I sampai U. Itu contoh 1. Misalkan kemudian contoh yang lain, misalkan buku yang keterkaitan dengan misalkan cerita-cerita. Misalkan contoh Nabi Adam, kemudian saya membuat literasi, kemudian di situ anak misalkan suruh berkunjung atau berkumpul 10 atau 20 itu secara bergantian, apakah itu juga termasuk TBM tadi. Sehingga dengan keterangan Bapak tadi saya cukup menarik.
cukup membuka pikiran yang beku ya, cukup membuka pikiran yang beku, mungkin nanti bisa menurut pandangan Bapak itu nanti harus bagaimana. Kebetulan di sini misalkan saya yang setiap hari bersama teman-teman itu menghadapi anak mulai usia 4 tahun ya maksudnya, usia 4 tahun sampai 80-an tahun, karena 80 tahun itu biasanya sifatnya mingguan, setiap malam minggu itu bapak-bapak dan ibu-ibu. Apakah itu masuk kategori TBM tadi? Kalau misalkan itu masuk kategori TBM, kami supaya misalkan mengembangkan itu kan orang kleru. Nah, karena saya nanti berkoar-koar pada pos buku apa TBM kok kleru kan yo sini. Pak Sama ketoknya pinter sebagai bodoh kan ya malu saya. Maka saya benar-benar minta yaitu pandangan Bapak nanti untuk mengembangkan terutama di tempat kami itu pos buku supaya anak-anak itu lebih semangat dalam berkunjung ke tempat kami atau dengan sistem tadi membedah buku atau membedah bab. Misalkan dalam buku itu kan minimal ada puluhan bab, kita bedah satu persatu, mungkin dengan semacam itu mungkin minat daripada TBM itu lebih bagus. Kalau misalkan itu yang dapat saya mohon masukan masukan Bapak atau pandangan Bapak tentang TBM itu. Cukup sekian. Matur nuwun. Assalamualaikum. Monggo Pak Heru silahkan dijawab. Sinten ya? Tadi ada dari Bu Umi, Pak Musyafak, ya. Pak Mustafa ya. Pak Mustafa dan teman-teman semua ya, kita coba identifikasi TBM. Ini gagasan saya ya. Apa bedanya TBM dengan perpustakaan? Kalau dikalkulasi saya, kalau perpustakaan itu ya memancing ya, menarik orang untuk mau membaca buku atau belajar dengan cara memberikan fasilitas-fasilitas yang bagus. Coba lihat tempat yang AC yang bagus, sistem itu yang bagus, ya, yang nyaman, fasilitas yang oke, sehingga orang pada datang ke perpustakaan dalam rangka untuk belajar, kemudian mengakses ini, ada ruang anak-anaknya maksudnya. TBM nggak bisa begitu. Kita uang dari mana untuk menyediakan fasilitas itu? Kunci TBM adalah, kalau saya, melakukan kegiatan-kegiatan literasi. Itu bedanya. Jadi core-nya bukan memberikan fasilitas, ya, sarana dan prasarana, tetapi core-nya membuat kegiatan interaksi antara si pengelola dengan orang yang meminjam batang ke TBM. Ini perlu kita pahami. Makanya kalau TBM polanya seperti perpustakaan yang fasilitasnya bebas, alamat hanya akan bertahan 1 minggu, 2 minggu. Pada awalnya pada pinjam buku, setelah itu bosan. Kenapa? Karena di situ nggak ada komunikasi, nggak ada interaksi, dan nggak ada proses pembelajaran. Maka tadi saya katakan, Pak Mustafa, saya setuju itu TBM, Pak. Jadi TBM itu adalah suatu tempat belajar di mana anak yang datang itu terjadi interaksi dan komunikasi dengan pengelolanya yang disebut dengan kegiatan belajar. Tadi Bapak kemudian menyelenggarakan kegiatan mengaji. Itu udah literasi itu. Masyarakat tercerahkan. Jadi muaranya pada informasi. Nah, informasi sekarang ini tidak hanya diakses melalui buku. Informasi sekarang bisa diakses secara visual, melalui televisi, melalui internet, melalui gadget. Jadi suatu saat kita bisa menyelenggarakan kegiatan membaca bersama melalui HP. Itu udah TBM. Jadi kalau kita masih berpikir TBM itu tempat menumpuk buku-buku, kalau saya bukan di situ ya. TBM itu adalah tempat untuk belajar.
Maka dari itu tadi saya katakan, kalau teman-teman punya satu buku, kumpulin anak-anak setiap sore, didongengi setiap sore, mereka membaca kan melalui mendengar itu. Indra, ya, mereka membaca melalui pendengarannya, mendapatkan cerita dan imajinasi yang luar biasa, itu sudah TBM. Makanya disinilah TBM membutuhkan tata kelola individu yang kuat, ya, untuk kemudian melakukan kegiatan-kegiatan rutin, ya, sehingga melalui kegiatan belajar secara rutin inilah, ya, kemudian akan ada peningkatan kemampuan informasi, berpikir, kemudian pengembangan keterampilan. Nanti anak-anak akan berubah, masyarakat akan berubah. Coba amati deh. Ya, saya mengamati benar gitu. Saya katakan, dan ini tidak hanya saya, orang tua mengakui bahwa misalkan saya bekerja TBM, bekerja sama dengan PAUD, mewajibkan setiap anak pulang membawa buku melalui tas literasi, kemudian orang tuanya membacakan, setiap datang ke sekolah ditanyakan ceritanya, ternyata walaupun saya belum mendata survei dengan riset yang detail, itu semua orang tua mengakui dengan membacakan buku, dengan itu anaknya perkembangannya luar biasa, itu baru anak usia dini gitu ya. Dan saya pun menyaksikan dengan kegiatan-kegiatan rutin membaca buku, kemudian mempresentasikan teman-teman yang remaja-remaja itu kemampuan pengetahuannya bagus. Bahkan sampai saya katakan bahwa kalau kalian tanding di luar, pasti menang. Itu berarti peningkatan kapasitas SDM-nya bagus. Beda kalau dibiarin tidak terkontrol ya. Jadi TBM itu membuat satu kontrol sosial yang bagus. Tidak bedanya dengan perpustakaan. Makanya kita di TBM itu tidak hanya menyediakan sarana buku ya, tetapi kita juga menjadi guru di mana terlibat langsung. Makanya pengabdian itu ada di TBM dalam konteks untuk mendidik masyarakat. Tentu saja pelan-pelan karena tenaga kita satu. Saya dulu tahun 2013 itu hanya dengan istri saya sampai 2015. Baru sudah nggak sanggup, pelan-pelan orang tertarik pada datang. Di situ kemudian dapat energi. Sekarang saya hanya pegang satu kelas saja. Bimbel saya nggak bisa, ngaji sudah nggak bisa dikelola oleh mereka. Tapi itu butuh proses yang panjang. Oke ya Bapak, jadi saya katakan Bapak punya 5 buku, kemudian punya jadwal rutin, dengan anak-anak dari usia 4 tahun sampai 80 tahun dengan kelasnya masing-masing, sesuai dengan kemampuan Bapak ya. Kemudian di situ ada kegiatan, bagi saya itu sudah kegiatan literasi, praktik literasi, dan Bapak sudah bisa menyebut nanti kantornya TBM. Kalau saya ya, itu gagasan saya. Jadi itulah PR kita ya teman-teman. Saya ngerasa kok di ini pegiat literasi Semarang perempuan semua ya. Iya Pak, banyak perempuannya Pak. Wonder Woman semua ini pegiat-pegiatnya. Ya. Itu ya. Kemudian yang kedua terkait dengan anak-anak ya. Jadi Bapak Ibu semua, kenapa kegiatan TBM kemudian disukai masyarakat, terutama anak-anak? Karena kita perlu menyadari ya, anak-anak itu sesuatu yang kompleks dulu. Ya. Jadi kita jangan pernah berpikir dan menuntut bahwa seharian itu anak kita harus baca buku terus. Itu bahaya. Ya. Itu artinya kita tidak mengikuti takdir kompleksitasnya anak-anak. Kompleksitas anak-anak itu pengalaman ya. Dia butuh main dengan teman, butuh main di sawah, butuh lari-lari, butuh teriak-teriak, butuh nonton TV, butuh main HP. Tetapi jangan lupa, anak itu juga dikenalkan dia butuh membaca buku, dia butuh menulis, dia butuh main di sungai. Nah, kalau TBM bisa ngelola ini, ya pasti anak-anaknya nempel terus di TBM. Tetapi karena TBM hanya menuntut anak itu hanya pinjem buku dan baca buku, anaknya bubar. Dan jangan salahkan mereka, karena memang perkembangan mereka sedang membutuhkan pengalaman yang kompleks. Jadi jangan diseragamkan. Makanya kalau saya setiap sore sekolah literasi, ada plesir, ada mancing, ada mandi di sungai, tetapi akan selalu dimulai dengan saya mendongeng dulu. Ya. Jadi core mendongengnya ada, informasinya ada, baru senang-senangnya ada. Nah, ini baru variasi. Saya selalu menjadwalkan misalkan ke anak saya
sholat subuh dulu, kalau udah sholat subuh baru kemudian baca buku. Minimal 5 menit sampai 15 menit setelah baca buku, main gadget. Setelah main gadget sampai jam 8, kemudian dia harus keluar rumah main dengan temannya. Jam 10 harus ikut pendampingan belajar. Jam 12 harus pulang sholat. Setelah sholat main gadget lagi, setelah itu keluar lagi. Biarin mereka. Masa saya harus menuntut baca buku terus? Kasihan dia. Ya, apa kemudian dilarang HP? Kemudian kita sering menyalahkan anak nggak boleh main gadget. Yang salah itu bukan main gadgetnya, tetapi seharian main gadget itu yang salah. Karena tidak ada pengalaman yang kompleks yang didapat. Nah, maka dari itu tadi ya, Bu Umi, ketika kemudian anak itu dikondisikan untuk menulis, ya bagi saya menulis itu adalah cara untuk menata pikiran ya, belajar menata kalimat, menata berpikir. Kalau bagi anak-anak biarin aja sesuai dengan ekspresivitas dia dalam mengungkapkan gagasan. Bebas boleh, karena masa anak-anak ya, terserah maunya apa. Ya kadang nggak mau nulis ngambek juga nggak masalah, yang penting kita dampingi terus ya. Ketika itu nanti kita membaca ternyata arahnya dia ke sana, baru kita arahkan. Jadi tahapan pertamanya adalah menemukan bakat dia, tipikalnya di mana. Dan untuk menemukan bakat itu biasanya bebasin dulu deh nulisnya. Apa dia suka nulis dongeng, apa cuma coret-coret, apa cuma gambar, apa karena punya kreativitas yang macam-macam ya. Jadi saya sendiri pun ya, walaupun saya suka nulis ya, 4 anak saya sama sekali nggak ada yang suka nulis. Ya biarin, karena bisa jadi nanti akan menemukan jalur menulisnya ya. Nanti ketika dia kuliah, ketika dia SMP, tetapi bekal kemampuan berpikir melalui membaca itu udah kebentuk. Ini yang PR kita. Makanya membaca itu membangun nalar ya. Coba teman-teman amati begini, Bapak. Jadi membaca itu tidak hanya soal pengetahuan. Saya mengamati riset begini. Kalau ada anak sejak kecil itu baca, oke, kemudian nanti SD dia nggak akan suka baca, biarin. Memang masanya dia sukanya bermain, tetapi dia sudah dibekali baca. Nah, apa nanti yang terjadi? Anak yang dibekali baca, dia akan kritis mempertanyakan, masa hidup saya cuma main terus? Masa begini sih, cuma main game terus? Apa manfaatnya game ini buat saya kalau begini? Saya kan punya cita-cita. Itu udah kritis. Ini anak yang suka baca sudah bisa merefleksi dan berpikir yang demikian. Tapi yang tidak suka baca sejak kecil itu bablas, konsumtif. Dia tidak pernah memikirkan hal-hal yang demikian. Dia tidak pernah berpikir kritis demikian. Amati aja. Kalau tidak amati. Makanya di situ kita punya peran penting ketika mengkondisikan anak belajar membaca dan menulis, nanti akan kritis. Nah, dalam konteks ini ya, yang ditanyakan Bu Umi soal menulis itu, biarin aja dia berproses. Kita beri tugas aja menulis. Kalau memang nulisnya dongeng, beri contohnya, nulis dongengnya kayak apa, biasanya dia akan menjiplak template-nya ya, akan meniru caranya, biarin aja. Nanti dari kebiasaan itu dia akan mengembangkan imajinasinya sendiri. Itu yang pertama. Kemudian bimbel. Nah, ini saya punya konsep nih, ya di era pandemi ini. Saya kemarin menawarkan konsep bimbel ke masyarakat, ternyata laris itu. Konsepnya begini, 1 hari, ya, karena anak-anak kan macam-macam, ada yang ngajinya jam sekian, macam-macam. Kadang-kadang kalau dibenturin jamnya protes, ini jamnya ngaji kan, karena anak memang pengen punya banyak pengalaman. Nah, coba dibuat begini, asal timnya ada. 1 hari itu ada 5 jam kayak sekolah ya, misalkan jam 8 sampai setengah 10, jam 10 sampai setengah 12, sampai setengah 2, nanti istirahat, nanti jam 4 sampai jam 6, ada 4 jam kan? Nah, yang mau bimbel itu tinggal milih, kamu maunya jam berapa terserah, yang penting harinya Senin sampai Jumat. Coba tawarin itu, materi belajarnya milih. Ini ada materi belajar bahasa Inggris, misalkan ya, membaca, menulis, kemudian macam-macam. Milih di pendampingan belajar, milih. Ini saya pakai ini, dan ternyata animonya tinggi karena masyarakat awalnya dijadikan bimbelnya selepas asar. Mereka pada protes, ini jam ngaji anak saya nggak bisa. Dibuat milih begitu, alternatif ya. Jadi ini kan kayak bimbel yang ada di kayak Neutron kayak gitu ya, kita konsepnya pakai. Nah, kemudian kalau sudah, baru kegiatan literasinya diselipkan di sana. Apa? Kalau di tempat saya itu pertama, pinjami buku, pulang wajib baca buku dan dibaca. Kemudian sebelum bimbelnya dimulai, itu ada ngajinya dulu, Pak.
Ada 3 materi hafalan, tartil, dan bimbel. Jadi anaknya juga dikaji. Jadi tidak hanya bimbelnya pendampingan belajar ngerjain tugas PR sekolah, tetapi juga ada ngajinya. Orang tua senang gitu. Ya. Sehingga dari situ siapa tahu ini jadi konsep menjadi solusi ketika jam bimbel itu berbenturan dengan jam-jam yang lain, karena orang tua akan milih paket. Saya akan seminggu 3 kali, ambilnya hari ini jam sekian, hari ini jam sekian, hari ini jam sekian. Kenapa? Karena jam sekian-sekian itu anak saya kosong, nggak ada acara. Nah, nanti kan terkumpul, ternyata yang jam sekian sama ada 5 orang, ada 2 orang, ada 4 orang, ada 3 orang. Nah, itu tinggal kita pilih. Asal kita siap aja ya, dan tenaganya disiapin untuk bimbelnya. Insya Allah akan berjalan dengan baik, sehingga memang yang kita harapkan itu anak itu tidak terjadi lost learning ya, bahwa kehilangan belajar karena main terus, main game terus dan sebagainya. Dengan cara demikian ya, saya sendiri mendapatkan manfaatnya. Saya punya 3 anak masih kecil-kecil, kalau jam 10 itu mereka sip-sipan bimbel pendampingan belajar itu. Senang karena jam 10 sampai 12 mereka ada waktu belajar. Setidaknya demikian, dan saya yakin orang tua di kampung mengharapkan itu. Nah, kalau TBM tampil dengan konsep itu, bahwa orang-orang muda di sana untuk ikut mengajar, setidaknya silakan ditentukan harganya sesuai dengan kemampuan masyarakat di sana. Kemudian di dalamnya sambil mewajibkan anak pinjam buku, itu TBM kan hidup di situ. Karena TBM itu include ya, sistemnya by system dengan kegiatan yang lain, bukan terpisah. Itu bedanya TBM dengan perpustakaan. Itu tidak menyediakan sarana dan prasarana. Kita itu menyediakan kegiatan yang mampu membuat masuk di dalamnya. Nah, kalau kemudian bisa lagi bekerja samalah, ya, membangun kemitraan, konsep itu ditawarkan. Siapa tahu ada orang-orang, dan tidak hanya kerjasama lembaga ya. Coba saja banyak orang peduli di kita itu. Coba aja buat status. Saya membutuhkan guru bimbel ini untuk ngajar anak-anak ini. Pasti banyak yang ikut kok mau. Sosial, apa nanti ada honornya sekali ngajar berapa gitu. Yang terpenting misi literasi kita di TBM itu masuk di dalamnya. Nah, karena sudah kewajiban, anak-anak akan bawa buku, setidaknya bawa buku di rumah. Dibaca atau enggak, dia udah punya pengalaman dengan buku. Lama-lama kalau dalam keadaan bete, dibuka dan dibaca. Itu ya, teman-teman. Itu barangkali dari saya. Bagaimana Bu Umi? Sudah puas dengan jawabannya? Pak Musyafaq, pripun sudah? Oke. Teman-teman, ini kita masih punya sedikit waktu. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Nggih, monggo Bu, silakan. Kan tadi Pak Guru Heru sudah mempersiapkan 5 door prize. Ini baru 2. Monggo. Sini. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang Pak Heru. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Novi. Saya dari TBM Krista Ilmu. TBM Krista Ilmu itu di bawah naungan PKBM Krista Pertiwi. Jadi memang di tempat kami untuk TBM-nya memang di bawah PKBM, gitu Pak. Nah, untuk TBM Krista Ilmu, untuk saat ini memang kami mensupport ya, mensupport kegiatan di PKBM. Di PKBM sendiri ada melayani pendidikan dari PAUD, kemudian kesetaraan dari A, B sampai C, kemudian di samping itu juga ada suatu wadah belajar, yaitu kegiatan belajar usaha. Nah, untuk TBM Krista Ilmu memang kami mensupport dari buku-buku yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh warga di lingkup PKBM. Nah, TBM Krista Ilmu juga kita melayani, memberikan kegiatan di area masyarakat sekitar ya Pak ya. Jadi khususnya di lingkungan Ngerawan Bawen ya, masih di area PKBM tempat kami berada. Kemudian untuk di
tempat kami memang ada suatu sekolah khusus ya, homeschooling itu. Jadi memang anak-anak yang kami layani, kami berikan pembelajaran itu adalah anak-anak berkebutuhan khusus. Berkebutuhan khusus dalam hal ini lebih dalam aspek perkembangan, jadi seperti anak autis, kemudian global development deficit development, kemudian ada Down syndrome, nah speech delay dan lain sebagainya. Memang untuk TBMKI untuk saat ini memang mensupport di sana, ya menyediakan buku-buku yang bisa dimanfaatkan oleh anak-anak tersebut, tetapi juga dibantu oleh tutor-tutor juga bagaimana bisa memberi pelajaran ke anak-anak berkebutuhan khusus tersebut dalam mendukung atau menangkap lebih dengan cara yang tersendiri ya pastinya, tidak hanya buku-buku saja, tetapi mungkin dengan pemanfaatan APE atau hal-hal lain yang bisa diberikan. Nah, selain itu juga kami mempunyai kegiatan di luar, yaitu memberikan pendampingan khusus kepada anak-anak remaja, karena kalau di tempat kami kalau anak-anak mungkin ke TBM, ke taman baca itu sudah mau ya, tapi kalau di remaja memang saat ini yang berada di lingkungan kami itu kalau mengajak remaja pasti susah untuk membaca buku. Nah, kami memang mengadakan kegiatan itu seperti kegiatan yang tidak secara langsung berhubungan dengan buku. Jadi misalkan kegiatan tersebut seperti yang berhubungan dengan literasi numerik, kita mengadakan suatu challenge ke mereka dengan ada tema tertentu juga setiap bulannya. Jadi ada kegiatan interview, mengenali potensi daerah sekitar, potensi ekonomi, kegiatan usaha yang ada di lingkungan sekitar. Jadi pendataan seperti itu. Nah, mungkin itu sudah kita arahkan ke literasi numerik juga. Kemudian selain itu ada kegiatan review film. Jadi mungkin kegiatan-kegiatan yang tidak monoton langsung ke buku, baca buku kayak gitu. Karena mungkin itu kurang diminati oleh anak remaja saat ini. Kemudian yang berhubungan dengan dunia digital itu ada membuat, misalkan ada kita membina anak-anak untuk membuat suatu kartu ucapan melalui aplikasi seperti Canva atau aplikasi desain yang lain, atau membuat video, lomba videografi, nah seperti itu. Kemudian mengenalkan budaya itu mungkin membuat batik jumputan. Nah ini anak-anak yang anak-anak di PKBM pun juga kita kenalkan seperti itu, dan di luar PKBM. Kemudian yang berhubungan dengan sains, mungkin kita sering mengadakan seperti eksperimen. Jadi lebih kegiatan yang lebih bervariatif dan lebih mungkin tidak langsung berkenaan dengan buku, tapi memang nanti pada akhirnya mereka akan mencari sumber tersendiri. Misalkan eksperimen, oh kenapa terjadi seperti ini? Kenapa bisa misalkan ada percobaan, kita memberikan percobaan tentang listrik statis ya sebenarnya. Kok bisa sih sedotan bisa jalan sendiri kayak gitu. Mereka pasti akan mencari sumber. Kenapa? Karena memang kita berikan Nah, jadi kegiatan-kegiatan seperti itu, Pak. Nah, pertanyaan saya, apakah ini sudah cukup atau bagaimana pengembangan selanjutnya untuk menjadikan TBM itu rekreatif dan kreatif? Nah, mungkin ada saran-saran dari Pak Heru yang bisa untuk kami kembangkan lebih lanjut. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Novi. Selanjutnya masih ada Kak? Oke, Bu Nurul sama Bu Puji dulu. Tapi
tolong kalau mau sharing singkat saja, kalau bisa langsung ke pertanyaan. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Heru. Saya langsung to the point aja. Bagaimana strategi yang bagus untuk mengidentifikasi mitra? Kalau di tempat saya belum TBM Pak, masih pos baca. Strategi yang tepat untuk mengidentifikasi mitra sekitar pos baca. Perlu diketahui pos baca kami itu terbentuk dari literasi kegiatan padi organik dan untuk bagian ini mengorganikan sumber daya manusia, terutama mitra di sekitar pos baca kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru langsung tiga ya, kurang satu lagi. Oke, Bu Puji mau nggak silakan. Terima kasih. Selamat siang, Bapak. Di sini saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Pujiati dari TBM Kasih Ibu. Kami punya ide untuk membentuk TBM Kasih Ibu karena banyaknya orang tua yang mengantarkan anak-anak ke PAUD Kasih Ibu, sehingga TBM Kasih Ibu menyediakan buku-buku untuk bacaan orang tua. Namun karena orang tua juga ada kegiatan lain yang mungkin bermanfaat, maka kami memanfaatkan atau gimana ya, orang tua agar bisa memanfaatkan yang ada di PAUD, misalnya kompor dan peralatan itu kami gunakan agar orang tua mungkin mau memasak apa hari ini yang nanti diberikan untuk anak-anak. Selain itu, orang tua yang ingin menjahit juga bisa menjadi situ karena ada mesin jahit juga. Kemudian itu untuk kegiatan ketika kita masih tatap muka sebelum pandemi. Tapi setelah pandemi, orang tua tidak ada yang mengantar, jadi kami yang datang ke dusun-dusun. Jadi kami bersilaturahmi kepada Pak Kadus, kemudian membuat kelas-kelas kecil di rumah Pak Kadus, dan orang tua juga lebih dekat mengantar anak-anak ke rumah Pak Kadus, dan kami membawakan buku-buku untuk nanti dipinjam orang tua, sehingga nanti orang tua membaca, menceritakan di rumah, dan imbasnya nanti anak-anak kami tanya apakah orang tua itu menceritakan apa tidak dan apa yang orang tua ceritakan dari buku yang kami pinjamkan. Nah, itu untuk kegiatan kami saat ini. Nah, kira-kira untuk lebih baik lagi itu sebaiknya kami berkolaborasi dengan siapa, apakah itu sudah cukup atau mungkin ada kolaborasi lain yang bisa memberikan ide buat kami. Terima kasih dari kami. Selamat siang. Ya, itu tadi Pak Heru ada 3 pertanyaan. 2 pertanyaan, 3 ya, dari Bu Novi, Bu Nurul, dan Bu Pujiati. Monggo Pak kalau mau ditanggapi silakan. Oke, terima kasih. Tadi penjelasan ibu-ibu ya dari masing-masing TBM itu sungguh menunjukkan bahwa Semarang dengan TBM yang bagus-bagus ya, baik dalam bentuk tadi program di PKBM, kemudian ada yang merintis sampai kemudian menjadi program Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ya, PAUD gitu ya. Nah, pada prinsipnya yang kemudian perlu kita kembangkan adalah kalau saya gitu, bahwa
Coba kita renungkan pepatah ini. Ada pepatah bilang begini, muara tujuan pendidikan itu adalah biar pintar dan cerdas, kan gitu. Untuk bisa pintar dan cerdas, jalan utamanya itu belajar, ya kan? Jadi belajar jalan utamanya. Agar jalan itu bisa kita lalui dengan baik, maka kendaraannya itu adalah membaca dan menulis. Jadi tujuannya pinter, jalannya belajar, kendaraannya itu membaca dan menulis. Ya. Nah, tapi yang terjadi sekarang yang kita amati adalah anak-anak kita yang belajar sekolah ya, dengerin materi pelajaran, tapi kalau sudah membaca dan menulis itu menjadi sesuatu hal yang malas sekali. Ya, maka di sini seringkali ya saya sendiri menyaksikan perpustakaan tidak menjadi tumpuan TBM dan perpustakaan tidak menjadi tumpuan utama untuk menciptakan kendaraan-kendaraan yang bisa melaju dengan cepat dalam proses belajar di jalan belajar itu. Nah, disitulah maka sebenarnya yang perlu kita lakukan adalah TBM itu. Oke, sebentar dulu. HP saya ngedrop, laptopnya ngedrop. Oke, maka di sini sebenarnya ya tadi misalkan ada PKBM di Semarang yang kegiatannya sudah sangat banyak sekali. Pertanyaannya adalah apakah kegiatan-kegiatan itu sudah mencakup dalam kegiatan TBM atau literasi? Coba dikembangkan begini misalkan di PAUD-nya. Ya, selama ini ya kita lihat anak-anak yang belajar di PAUD itu diajari membaca, diajari menulis, diajari berbagai kegiatan, tetapi tidak pernah dipraktekkan kegiatan membaca antara orang tua dan anak-anak. Kenapa? Karena di situ TBM-nya tidak dimanfaatkan untuk memfasilitasi itu. Dan itu hampir banyak terjadi. Maka anak-anak itu nanti lahirnya ya sekolah tapi nggak senang baca, nggak senang nulis. Itu muaranya di situ. Maka idealnya nanti di PKBM itu kemudian TBM itu sebagai pusat ya, pusat belajarnya dalam mengakses informasi dan ilmu pengetahuan itu sebenarnya di TBM. Maka coba di situ dikembangkan bahwa kemudian anak-anak di situ wajib baca buku, membuat aturan, orang tuanya wajib membacakan buku menjadi kebiasaan di sana, maka itu pasti PAUD-nya akan menyenangkan. Begitu juga di paketnya. Buku kemudian digunakan. Tetapi yang terjadi yang saya amati adalah misalkan PKBM itu yang tidak punya TBM-nya itu adalah semuanya buku paket semua kan. Bukan buku-buku itu, bukan buku-buku pelajaran yang kemudian bukan buku-buku pengayaan yang menarik bagi anak. Nah, ini PR kita. Mungkin ada beberapa saya pernah ngamati PKBM. Saya udah nyiapin buku di TBM banyak Pak, tapi nggak ada yang pinjem. Padahal muridnya banyak. Berarti di situ persoalannya adalah sistem di PKBM itu antara TBM dengan paket misalkan dengan PAUD itu tidak nyatu. Nah, yang saya kemudian bedah saya praktekkan di TBM Wadas Clear itu hampir kemudian saya akan bilang kalau ada nggak TBM-nya dikunjungi masyarakat, saya akan katakan nggak ada. Loh kok TBM-nya nggak dikunjungi masyarakat, tetapi TBM-nya itu langsung by sistem masuk ke pendidikan. Yang pinjam tuh anak-anak PAUD dan orang tua tuh banyak. Lewatnya PAUD, TBM-nya nyuplai. Sama tadi Pak Mustafa ya, di sekolah. Saya lihat fenomenanya kan lucu. Perpustakaan sepi, ya, kelas ramai. Kenapa? Itu bukan salahnya. Salahnya sekarang itu harusnya di kelas itu buku sudah kayak perpustakaan. Jadi bukunya jangan ditaruh di perpustakaan, taruh di kelas. Makanya kalau ada guru yang kreatif itu, gurunya di kelas, saya masih ingat pengalaman kelas 4 itu. Guru saya setiap hari Sabtu bawa buku satu kardus, setiap anak dibagi satu-satu, kemudian diputar setiap minggu. Berarti waktu itu muridnya ada 32 minggu, berarti baca 32 buku, dan saya salah satunya dan berkesan sekali. Guru saya paham benar pertama, tidak semua 32 siswa itu baca buku. Tetapi kita akan salah apabila
ada orang yang sudah suka mau pinter dan itu kita membinasakan karena kita tidak pernah mengasupi dia dengan buku. Nah, yang terjadi kemudian saat 32 itu buku dikumpulin, rusak semua. Pertanyaan saya adalah, teman-teman, takdir buku itu ada dua, rusak dan hilang. Ini perlu dicatat. Apabila kita punya buku tidak hilang dan tidak rusak, nggak berkah. Karena ya kan, berarti nggak ada yang baca. Kita punya buku, itu buku bagus-bagus banget untuk anak-anak PAUD, buku terbitan Gramedia, rusak semua. Bahkan tadi ada yang bilang, saya nggak mau pinjam buku lah, kenapa sih? Pasti bukunya nanti diopak-opakan. Saya bilang nggak apa-apa, doa aja. Nanti rusak. Itu kayak harta kita, kalau tidak hartanya selalu dikumpulkan, tidak untuk infak dan sedekah, ya nggak akan banyak. Tapi justru dari itu nanti akan banyak. Gitu ya. Jadi kalau di mana TBM kita ada buku sejak tahun 2000 sampai sekarang masih bagus banget gitu ya, nggak ada lecetnya gitu. Bahkan kalau ada lecetnya si pengelolanya stres, marah-marahin, ngapain terus punya TBM kalau kayak gitu gitu ya. Jadi memang hilang, jadi nanti ada masa udah nggak laku, dioper kemana, disuplai terus ya. Jadi TBM itu bukan perpustakaan kalau saya bayangin. Jangan pakai, kalau saya maaf ya, konsep perpustakaan beda dengan konsep pemberdayaan melalui TBM. Kalau perpustakaan kan, kalau saya ya di katalog dulu kayak gitu. Sekarang ngapain sih kayak gitu? Bukan berarti meremehkan ya, tapi prinsip keberkahan itu ada di TBM. Ini udah nggak dipakai, oper ke TBM lain, biar di sana dipakai, kan gitu, oper ke TBM lain, jejaring itu loh, ya, sehingga terjadi proses yang bagus. Jadi itu di PKBM, coba masukin paketnya misalkan, dan guru-gurunya nggak sinkron dengan perpustakaan. Kalau guru-gurunya kemudian memberi tugas, oke, tugas baca buku sekian, halaman sekian ada di TBM, silakan ke sana, kan ke sana. Yang jadi kan TBM cari mangsa sendiri untuk anak datang ke sana, yang ngajar tidak peduli, yang disalahin muridnya. Harusnya gurunya dengan petugas TBM itu sinkron, ya, bahwa nanti muridnya disuruh sini ya pinjam wajib gitu loh. Kan pasti buku habis semua putarannya. Nah ini PR di beberapa saya amati ya, PKBM perlu mensinkronkan antara TBM dengan kegiatan-kegiatan belajar yang ada. 200. Berarti setiap minggu 200 buku itu dipinjam semua. Mungkin akan bilang begini Ibu, lah nanti nggak dibaca, nggak apa-apa Bu. Saya yakin dari 200 itu ada 4-5 orang, 10 orang yang baca. Dan 5-4-10 orang yang baca itu calon pemimpin bangsa kita. Kita nggak tahu loh. Seperti ceritanya Pak Anies Baswedan naik sepeda ke kecamatan hanya untuk pinjam satu buku. Kan gitu. Nah ini nggak tahu. Itu paling tidak kita yakinnya di situ. Gitu ya. Saya pun bagi ke 60 murid PAUD setiap hari 60 buku. Apakah orang tuanya setiap hari bacain semua? Bisa jadi enggak. Bisa jadi yang bacain cuma 10. Tapi saya yakin yang dibacakan itu siapa tahu besok jadi orang-orang yang 10 itu. Jadi jangan pernah kita berharap kalau mendidik semuanya akan jadi orang. Kita ngajar sebaik-baiknya, tetapi itu tugas kita. Yakinlah bahwa dari 60 murid kita akan ada yang bagus kalau kita ngajarnya dengan bagus. Telur sepetarangan tidak semuanya menetas, pasti akan ada yang kuuk. Itu istilah orang Jawa ya. Itu ya, itu pertama. Yang kedua tadi soal strategi yang bagus ya. Sebenarnya strategi yang bagus itu sesuai dengan kebutuhan dan konteks TBM teman-teman di sekitar ya. Nah, saran saya yang paling bagus itu adalah membangun harmoni dengan lingkungan dulu. Jadi kemitraan dengan orang-orang, dengan tokoh masyarakat, ya, kemitraan dengan RT, dengan RW, dengan kelurahan itu dulu. Ya, saya dulu TBM saya ditemukan oleh Pak Lurah, jasanya Pak Lurah. Saya tidak tahu ada forum namanya TBM. Tahun 2013 saya tidak tahu. Baru tahun 2016 lurahnya datang, disuruh ikut lomba dan langsung juara 1. Dan itu berarti kan lurahnya. Dan lurahnya dukung, pokoknya diterusin terus sampai hari ini. 8 tahun itu dengan berganti-ganti lurah. Ini harmoni yang kalau ini sudah oke, baru kemudian keluar, ya strateginya keluar. Minta bantuan, kemudian Pak Lurah bawa saya ke dinas pendidikan, kenalin ke Artusarda, kenalin ke ini. Jadi lurahnya ini yang kenalin. Akhirnya kenal Pak ini, baru silaturahimnya dijaga sehingga nanti jejaringnya makin
Sekarang saya udah nggak perlu ke sana, sekarang yang sana itu relawannya udah pada tahu. Jadi saya tidak mesti harus ke Artusarda ke ini gitu, udah nggak sanggup lagi, tetapi gantian timnya yang ngerjain semuanya udah beres. Itu jejaring yang berkelanjutan. Oke, kemudian Bu Puji tadi soal TBM kasih ibu ya. Iya, memang ini masa pandemi ya. Saya pernah membuat TBM khusus gerobak baca untuk ibu-ibu yang di PAUD yang kemudian pada pinjam buku. Ya, buku masakan, buku ini dan sebagainya. Dan mereka senang dan pada baca di tempat, dan kemudian ada yang pinjam, dan ada ibu-ibu yang kemudian maniak banget dengan novel, sampai hari ini itu seminggu bisa membaca novelnya 4. Karena saya peringatin, itu nggak pernah masak apa Mbak? Gitu. Oh enggak, saya pokoknya karena dia kerja sambil baca katanya. Ya itu kan sudah hobi dia. Tapi kan senang akhirnya ketersediaan novel-novelnya terpenuhi karena ada di TBM. Jadi itu ditingkatin aja, selain ibu-ibunya, anak-anaknya juga, bahkan buat ruang interaksi, buku-buku yang bagus dongeng, buatin kewajiban antara ibu membacakan dongeng kepada anaknya tiap malam. Ya, melalui buku bergilir. Kalau 1 hari 1 dongeng itu luar biasa anak-anaknya. Dan saya yakin nanti ibunya berarti baca, anaknya juga baca. Kan jadi ruang keluarga yang bagus. Ini PR kita, karena saya melihat banyak ya di PAUD-PAUD yang kegiatan belajarnya bagus, tapi pengembangan kemampuan literasinya sejak dini anak-anak nggak dibina. Makanya anak-anak Indonesia terkenal cepat bisa baca tapi trauma baca. Itu hati-hati loh. Dan kita korbannya loh, Bu. Ibu kalau lihat baca buku tebal kan pusing kan? Kenapa? Karena trauma baca, Bu. Jadi orang trauma baca itu bisa baca tapi nggak suka baca, Bu. Ya kan? Jadi kenapa? Pertanyaannya, jawabannya saya sederhana. Karena waktu kecil dia diajari membaca, tidak punya pengalaman yang menyenangkan. Jadi baca kecil pertama awalnya tidak punya pengalaman menyenangkan. Coba Ibu simak. Pengalaman menyenangkan saat diajari membaca oleh guru kita. Salah huruf dimarahin, salah ini dimarahin. Sehingga tetap bisa baca, tapi lahir menjadi generasi yang trauma baca. Ini perlu riset sebenarnya. Tapi saya kok arahnya ke sana ya. Dan alhamdulillah saya punya ibu yang telaten ngajarin baca dan saya tidak pernah dimarahin dan saya suka baca, bisa jadi di situ lahirnya gitu. Ya, itu PR kita ya. Itu sehingga nanti dari TBM kasih ibu anak-anaknya sudah. Dan ini fakta nih Bu, yang PAUD ya tadi Bu Puji. Ini fakta sungguh. Saya punya 4 anak, tidak pernah ngajarin baca. Artinya ngajarin baca itu kayak bimbel ya. Pokoknya A, B, C, bata, enggak. Tetapi setiap malam itu di tempat tidur siap gerak, bercerita mulai, dan saya itu dongeng, bacain buku, dan sebagainya, itu saya akan jamin nggak usah diajari baca, anaknya bisa baca sendiri di usia 4 tahunan. Dipraktekin kalau nggak percaya. Dan itu tidak hanya keluarga saya, di PAUD-PAUD itu kemudian orang tuanya memberikan testimoni, anak saya kok tiba-tiba bisa baca sendiri. Padahal merasa enggak. Dan nanti teknik membacanya tidak dieja. Ya, ada teknik mengeja ya. R-U-R-U, M-A-M-A, rumah, rumah gitu. Itu mengeja. Enggak. Cuma disebut R-U-M-A-H, rumah. Dia ngomong sendiri. B-U-K-U, buku. Karena dia belajarnya dengan cara menyimak ya. Pada suatu hari dia lihat hurufnya itu diperhatikan. Lama-lama bisa sendiri. Beneran itu. Coba saja. Saya cuma ini kayaknya perlu riset ini nih. Kenapa dibacakan buku anak bisa membuat baca buku sendiri. Oke, itu barangkali Bapak Ibu semua yang saya sampaikan ya. Ini harus istirahat Bapak Ibu semua pegiat literasi. Oke, itu Mbak dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, nanti 5 nama itu tolong dicatat alamatnya. Saya minta ya. Nanti dikirim ke WA saya. Oke. Ya Pak, terima kasih. Masih ada sekitar 10 menit, mungkin Pak Heru punya pesan terakhir, bukan terakhir karena mau meninggal, bukan Pak. Maksudnya pesan terakhir sebelum kita menutup sesi ini untuk teman-teman sesama penggiat literasi di Kabupaten Semarang. Oke, saya ambil dari sesuka kata-kata bijak ini ya. Saya selalu sampaikan ini. Ada satu kata-kata bijak bilang begini, sekalipun
engkau memiliki berpeti-peti emas dan berpundi-pundi harta, sesungguhnya engkau tidak akan bisa lebih hebat dariku. Kenapa? Karena aku memiliki ayah dan ibu yang selalu membacakan buku. Bagiku, ayah dan ibuku adalah perpustakaan pertama dalam hidupku. Kayaknya pas nih untuk Bapak Ibu semua yang ada di sini. Itu saja, Mbak. Teman-teman. Saya jadi ingat kalau di PAUD dulu itu ada theme songnya Gernas Baku ya. Ayah, ibu. Oh ya, bacakan aku buku seperti itu. Ya, terima kasih Pak Heru atas sharingnya, sangat daging sekali, keren sekali, sangat menginspirasi bagi kita semua. Tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Heru. Walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung dan bisa secara virtual, tapi sangat luar biasa. Semoga kelak suatu saat kita bisa bertemu secara langsung ya dengan Pak Heru ini. Terima kasih Pak Heru atas sharingnya. Kita akhiri sesi ini ya teman-teman. Ini sudah tidak ada yang bertanya lagi ya? Ya, sudah ngantuk? Sudah. Sudah lapar? Oh ya. Kebetulan itu di ruang sana tadi ada